Alhamdulillah dalam umurnya sudah tinggal hajinya pada taqarrub ila Allah. Kemudian setelah itu barulah Allah ingin membuka pikiran kita dengan ayat fa inna ma'al usri yusra. Apa yang kemudian Allah inginkan dari kita dengan ayat ini? Rasulullah diteguhkan dengan usra. Usra adalah salah satunya dari 5 ujian yang saya pernah sampaikan kemarin atau di minggu yang lalu, bahwa al-usra kategori dari ujian-ujian itu seperti kelaparan, hilangnya harta dan sebagainya. Maka kesukaran ini, kesulitan ini akan ada datang kemudahan setelah, bahkan kemudahan yang lebih banyak dari kesulitan tersebut. Karena terkadang kalau kita minta 1, Allah akan beri 2. Kita minta 2, Allah akan beri 3. Bahkan justru sebaliknya, kita minta 3, Allah beri 1. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa kita tidak boleh berhenti untuk meminta. Jangan sungkan. Karena apa? Karena itulah yang diberitakan Allah. Terus minta, terus berguna kepada Allah, bermunajat yang banyak. Walaupun kita selama ini puluhan tahun belum juga diberikan itu, mungkin Allah tahu apa yang kita tidak ketahui. Dari semua yang kita minta anak. Ya, mohon maaf, saudara sendiri ada yang sudah menikah belasan tahun belum punya anak, bahkan puluhan tahun belum punya anak. Kenapa ya Allah memberi kesulitan ini? Kenapa aku tidak diberikan anak sudah belasan tahun, 15 tahun, 20 tahun ya Allah? Karena seperti itu. Tapi kita jangan mudah untuk menyerah. Karena kalau kita menyerah justru akan semakin susah, bukan akan semakin mudah. Maka inilah harus dimasukkan sabar di dalamnya. Karena kalau kita sudah bersabar, kita akan banyak berserah, kita akan banyak tawakal. Karena kalau kita belum bersabar, kita tidak akan berserah kepada Allah. Kita tidak akan ikhlas, karena ikhlas itu harus seperti air, Pak. Konsep air itu kalau misalnya kita butuh, kita pakai. Tapi kalau sudah tidak, kita tinggalkan. Bahkan kadang kalau merasa bocor, kita tidak tahu, udah terus keluar. Karena kalau kita ikhlas semua, kita butuh, kita akan hadapi itu, dan kita akan terus tidak berhenti, tapi kita juga akan siap untuk dibuang, Pak. Seperti kita di pekerjaan, banyak orang yang ikhlas, Pak, disiplin, absen, dia nggak pernah protes dengan gaji, dia nggak pernah protes dengan jabatan, tapi apa, Pak? Nggak naik lagi, Pak. Karena ikhlas, karena siap untuk apa? Untuk tidak mendapatkan hal yang lebih. Tapi sejatinya ketika kita ikhlas, bukan harta lagi yang naik, tapi qanaah di dalam hidup. Kita merasa cukup, kita merasa tidak lagi terbebani, karena kita sudah merasa cukup dengan berapapun yang diberikan. Walaupun itu sulit, dan ini salah satu kesulitan kita, maka ketika sulit sekali, Bapak jadi pejabat, naik mobil, sudah deal proyeknya, sudah deal tendernya, tiba-tiba di jalan diputuskan tidak jadi, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Wallahi idza saja, seperti malam yang gelap, Pak. Ya Allah, kenapa ini terjadi? Masalah. Padahal kalau secara psikologis kita boleh berkata, Pak, saya sudah biasa dengan masalahnya, pasti akan terselesaikan juga. Harusnya seperti itu, mestinya ya. Tapi terkadang itulah manusia, yang kita diberi kelemahan suatu waktu, tapi terkadang kita tidak sadari bahwa sebenarnya sudah ada masalah-masalah yang kita sudah bisa selesaikan. Ini bukan untuk jamaah, tapi untuk diri pribadi saya juga. Maka jangan kita patah semangat, teruslah kita kembangkan semangat itu untuk bisa mendapatkan al-yusr setelah kita
melewati al-usra. Ditegaskan kembali, inna ma'al usri yusra. Kalau sudah ada kata ma'a, maka akan bergandengan. Sesungguhnya kesulitan itu pasti ada solusinya. Kesukaran akan ada kemudahan. Bahkan bukan satu kemudahan, akan ada lagi kemudahan-kemudahan lain. Seperti kisah dari Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pada saat memimpin perang Romawi mengirim surat kepada Umar bin Khattab atas kesulitannya menghadapi Romawi. Kemudian Umar bin Khattab membalas suratnya. Apa yang kemudian dikatakan Umar bin Khattab? Dalam kehidupan pasti ada kesulitan yang akan menggerogoti hatimu sehingga engkau lemah dan putus asa. Tapi sesungguhnya dari kesulitan itu akan ada kebahagiaan. Yang ada adalah 2 kemudahan, bahkan 3 kemudahan. Maka Abu Ubaidah, janganlah engkau menyerah, karena menyerah akan membuat kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian inilah ditegaskan Umar kepada Abu Ubaidah. Maka kita bukan sahabat, kita bahkan bukan nabi. Memang kita terkadang dikasih kelemahan, tapi justru Rasulullah berharap kepada kita. Rasulullah menaruh harapan besar kepada kita. Walaupun kita terkadang diberikan satu posisi yang tidak mengenakan atau kita tidak bisa menikmatinya, tapi percayalah bahwa itu sebagian daripada kemudahan dan kebahagiaan yang akan terus berjalan. Jangan mudah kita merasa untuk berada ketika di posisi itu, kita merasa bahwa kita ini adalah orang paling susah. Bukan Pak, banyak yang lebih susah. Bahkan saudara kita di Palestina, anak-anak kecil yang sejatinya harusnya bermain, bertawa sampai dia justru diberikan kesulitan apa? Dibomnya, jatuh, mati di tempat. Mungkin pagi ini masih bisa sarapan, gak tahu siang nanti dia masih bisa makan siang atau tidak. Itu yang mereka rasakan pada saat digempur, genocide oleh Israel. Kita yang tenang, tentram itu, yuk manfaatkan. Jangan kesulitan dikit kita merasa kita seperti orang yang gak punya apa-apa. Kita gak punya kekuatan. Kegelisahan sedih terus menerus, padahal ada yang lebih sedih. Ibu-ibu yang ada di Palestina, bapak-bapak, suami-suami, istri-istri, saudara-saudara kita itu lebih sulit. Kita harusnya merasakan, kita harus merasakan itu. Walaupun kita tidak merasakannya, kita kirim doa sebagai bentuk kebahagiaan mereka bahwa ada teman dan saudara kita yang membantu walaupun dengan doa. Masa-masa sulit akan terlewati. Bahkan mereka itu adalah para syuhada, mati syahid. Mudah-mudahan Allah senantiasa juga memberikan. Maka fa'idha faragta fansab. Ketika kita sudah kosong, ketika kita sudah tidak ada pekerjaan, jangan kita terlena dengan kekosongan itu. Cari terus aktivitas yang bisa memberikan kemanfaatan kepada kita, yang bisa memberikan benefit kepada kita, walaupun itu kecil. Walaupun bapak-bapak pensiun, mungkin pekerjaan sudah tidak banyak lagi, tapi kalau bisa jangan sampai kosong. Karena kalau sudah kosong, yang isi adalah makhluk-makhluk yang akan bisa menggoda kita untuk bermaksiat. Bahkan bukan makhluk itu saja, manusia ini juga bisa mengganggu. Karena minal jinnati wan nas, bukan jin tapi juga manusia. Maka jangan sampai kita terlena dengan kekosongan itu sehingga kita tidak melaksanakan aktivitas yang bermanfaat. Isi dengan hal-hal yang bisa mendapatkan kebermanfaatan apapun itu, tentunya sesuai dengan syariat Islam, bukan di luar daripada koridor Islam. Karena kata insaf adalah bentuk daripada fi'il amal. Kita disuruh untuk mengisi hal-hal yang mungkin nanti akan diisi oleh syaitan untuk mengganggu kita. Bahkan di sholat kita saja kita pasti akan diganggu. Maka apa? Baca-bacaannya, resapi, dan kemudian kita melaksanakannya dengan khidmat.
maka di situ akan timbul khusyuk. Kalau kita masih saja ketika sholat memikirkan hal ini dan itu, maka kapan kita akan khusyuk? Kapan kita tidak akan bergoda? Walaupun itu sulit, tapi tidak akan ada hal yang tidak bisa kita hasilkan. Bahkan Allah sendiri yang kemudian memberikan itu di dalam surat Al-Insyirah. Yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Kalau ada kata ghibah, sebelumnya ada kata ilah, atau setelahnya adalah kata ilah, itu bentuk daripada pengharapan yang besar bahwa di sini Allah cinta kepada Nabi Muhammad, Allah cinta kepada kita, maka harapannya adalah ketika kita di dunia ini bukan hanya kita berharap surga saja, surga akan dihadirkan kalau benar-benar kita disiplin untuk beribadah tanpa ada halangan apapun. Karena terkadang orang-orang dulu bisa menghalangi kita, walaupun itu keluarga kita sendiri, pekerjaan kita kadang juga bisa menghalangi kita, Pak. Walaupun itu sebenarnya tidak harus menjadi penghalang kita, tapi kalau ketika kita dihalangi dengan itu, percayalah Allah lebih tahu apa yang kita rasakan. Allah akan lebih tahu apa yang bisa membukakan hati kita untuk terus berusaha. Dan juga jangan lupa dari setiap apa yang telah kita lakukan, kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kita ini hamba yang bukan tahu apa-apa. Maka kita berikhtisab kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, bahkan kita harus sering beristighfar. Walaupun terkadang kita sedang bahagia, jangan mudah untuk berfoya-foya, tapi terus beristighfar, karena sesungguhnya itu dihadirkan oleh Allah untuk sebagai hal yang bisa memudahkan kita hidup di dunia ini. Maka bersyukur, menjalankan dengan kesabaran, dan buka hati kita untuk senantiasa bermuhasabah. Itulah yang bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin agar kita terjauhkan dari kekosongan untuk bisa diisi oleh para syaitan yang akan menggoda kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat mengubah kita, terutama diri pribadi, untuk senantiasa istiqamah, terus konsistensi. Karena kalau kita sudah mengucap berubah, maka perubahan itu harus diisi dengan konsistensi, because the consistency is the key of life. Karena konsistensi lah yang akan menjadi kunci daripada apa yang kita harapkan bersama, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadallahu wa ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wa dunya wa akhirah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.